Halo kawan maritim, apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bersemangat ya. Setelah Ahad lalu kita mengetahui tentang pelabuhan panjang di Sumatera, kabar maritim pagi ini akan bergeser ke Pulau Kalimantan, tepatnya ke Pelabuhan Pontianak. Yuk kita saksikan kabar maritim selengkapnya. Pelabuhan Pontianak berada di tepi Sungai Kapuas yang menghubungkan area seluas 146,8 ribu kilometer di Kalimantan Barat. Pada tahun 1771, rombongan Syarif Abdurrahman Al-Qadri membuka hutan di persimpangan tiga sungai, yaitu Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal, dan tempat tersebut diberi nama Pontianak. Berkat kepemimpinan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, kota Pontianak berkembang menjadi kota perdagangan dan pelabuhan. Syarif Abdurrahman Al-Qadri kemudian dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Raya Sultan Abdurrahman Al-Qadri dan Istana Qadariyah, yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Tapi tahukah kamu kawan maritim bahwa Pontianak memiliki hubungan dengan VOC atau Perusahaan Dagang Asal Belanda dan EIC, Perusahaan Dagang Asal Inggris. Pada tahun 1611, Inggris membuka kantor dagangnya di Sukadana. Kegiatan perdagangan Inggris mendorong VOC terlibat dalam perdagangan di Kalimantan Barat. Pada tahun 1799, VOC mengalami kebangkrutan akibat korupsi yang berdampak pada krisis keuangannya. Kemudian pada tahun 1811, EIC atau Kompeni Dagang Inggris menggantikan VOC di Pontianak. Pada awal abad ke-19, Pontianak kemudian menjadi pintu gerbang bagi para pedagang pribumi Eropa dan Cina. Aktivitas pedagang Cina berhubungan dengan usaha kongsi-kongsi Cina di Mandor dan Monterrado. Setiap tahunnya lebih dari 15 jung Cina ke Pontianak. Jung Cina umumnya mengangkut buruh-buruh pertambangan yang ditempatkan pada kongsi langfang di Mandor. Mereka juga membawa komoditas barang dari Cina. Jung-jung Cina setelah berlabuh beberapa bulan di Pontianak akan kembali berlayar ke Cina dengan memuat sejumlah besar emas. Nah kawan maritim, ini merupakan kapal bandong, sebutan masyarakat Kalimantan Barat untuk kapal ini. Kapal yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 20 meter dan lebar 12 meter. Dirancang sedemikian rupa, diberi atap sehingga menyerupai rumah yang terapung. Pontianak sebagai pusat kegiatan perdagangan dilengkapi dengan fasilitas perdagangan, yaitu gudang-gudang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang atau parkhouse. Dalam laporan keuangan Sultan Pontianak, pada tanggal 10 Juni 1820 tercantum bahwa Pangeran Bendahara Syarif Ahmad
telah menerima tarif pajak sebanyak 60 gudang dan setiap gudangnya dipungut Rp50. Jumlah penghasilan pajak sewa gudang tersebut sebesar Rp3.000 diserahkan kepada Sultan Pontianak atas perintah dari pemerintahan Hindia Belanda. Kelapa atau Cocos nucifera merupakan salah satu komoditas ekspor utama Pontianak. Pada tahun 1850, kelapa pertama kali diperkenalkan orang-orang Bugis di daerah pesisir Pontianak, khususnya di daerah Sungai Kakap, Sungai Rengas, Jungkit sampai Peniti. Orang Bugis mendapat banyak keuntungan dari usaha kelapa ini. Selain orang Bugis, perkebunan kelapa juga dikelola oleh orang Arab dan Melayu. Kelapa diolah menjadi minyak kelapa dan diekspor ke Jawa. Pada tahun 1891, tanaman kelapa di Pontianak berjumlah 97.898 pohon. Banyaknya usaha budidaya kelapa menjadikan daerah Kalimantan Barat sebagai pengekspor kopra terbesar kedua setelah Makassar. Kini Pelabuhan Pontianak menjadi urat nadi perekonomian wilayah Pontianak, Sintete, Sambas, Sintang, Sanggau, Kapuas, Hulu, Colok Air, Ketapang, dan Singkawang, tempat puluhan perusahaan dari berbagai bidang industri beroperasi. Berbekal sederet fasilitas modern, Pelabuhan Pontianak merupakan pelabuhan utama di Kalimantan Barat yang memiliki terminal peti kemas dan melayani kegiatan bongkar muat kapal peti kemas secara optimal. Pelabuhan Pontianak kini memiliki lebar kanal hingga 60 meter, kedalaman dermaga 4 hingga 11 meter, dan lapangan penumpukan hingga hampir 5 hektar. Juga terdapat terminal penumpang Dwi Kora yang melayani perjalanan masyarakat dari dan menuju Pontianak ke berbagai kota. Nah, kawan maritim, sampai sini dulu ya kabar maritim kali ini. Kita jumpa kembali di kabar maritim berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim,